Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdurrahman Batubara. Hari ini saya sudah hadir di ruangan Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yaitu bersama Bapak Muhammad Citra Ramadan SHFH. Jadi tanpa berbasa-basi, kita akan berbincang sedikit tentang kasus yang sangat viral sekarang ini. Pasti kita udah tahu kasus apa sih yang sebenarnya terjadi belakangan itu, yaitu kita akan membahas tentang Ferdy Sambo. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jadi di awal pertanyaan saya coba-coba untuk berbincang dengan Pak Dekan. Bagaimana menurut Bapak, karena kemarin sudah divonis, Ya, hari Senin lalu. iya, hari Senin yang lalu divonis mati atas kasus Ferdy Sambo. Bisa dikilas sedikit bagaimana tentang kasus ini kepada kami di podcast Pradi Medan? Baik, terima kasih Bang. Jadi memang kalau kita lihat ya, kasus ini itu kemarin menggemparkan di tahun lalu, di pertengahan tahun lalu ya. Proses pencarian penegakan hukumnya juga lumayan lama. Kalau kita lihat ya dari apa yang diputuskan pada Senin lalu, ya memang kita nggak terlalu fokus ke situ. Memang ratio decidendi agak lumayan panjang gitu ya. Tapi saya rasa hasil putusannya yang melebihi tuntutan jaksa itu ya, yang tuntut 20 tahun. Tapi vonisnya mati ya. Ini patut kita apresiasi begitu Pak, karena unsur yuridisnya terpenuhi, unsur sosiologikalnya juga gitu ya, karena ini kan juga menyenangkan masyarakat juga ini kan, karena ada mayat gitu ya kan, jadi jangan bicara syahwat gitu ya kan. Nah ini bicara tentang keadilan ya, dan memang kita lihat sama-sama kemarin memang tidak ada yang meringankan. Karena terlalu banyak malah yang memberatkan kan? Ada berapa poin tuh ya, salah satunya misalnya mencoreng institusi Polri, karena beliau ini kan polisinya polisi kan begitu ya Pak ya? Jenderal Pak. Oh iya, Kadifropam kan gitu ya, polisinya polisi gitu. Jadi kemudian bawahan yang kemudian menjadi korban adalah bawahan. Nah, banyak hal yang memberatkan kan begitu. Termasuk juga ini juga menggemparkan masyarakat Indonesia kan begitu ya. Nah, ya itu tadi saya sampaikan bahwa ya pada akhirnya memang putusan ini ya memenuhilah unsur-unsur yang saya sebutkan tadi begitu. Kira-kira. Baik. Kalau kita melihat dari eksekusi ataupun vonis yang diterapkan kepada Ferdy Sambo tersebut, bagaimana kedudukan pidana mati tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Oh iya baik, tadi kita bicara tentang vonis mati ya. Iya. Ya vonis mati ini memang kalau dalam sistem hukum pidana Indonesia itu memang ya sudah dikenal. Di KUHP itu ada beberapa pasal ya yang mengatur tentang hukuman mati. Cuman dia variabelnya pasti merekat kepada tindakan pidana berat, gitu ya. Itu satu hal yang mungkin karena yang tergolong pidana berat itulah yang digolongkan ke dalam hukuman mati. Termasuk misalnya makar, mungkin kita udah tahu sama-sama lah ya, makar, percobaan pembunuhan kepada kepala negara. Termasuk juga kepala negara tetangga dan sebagainya ya, itu mungkin udah kita dapat lah di bangku kuliah dulu. Wah, di luar itu kita juga ada peraturan-peraturan misalnya tentang mungkin kita sama-sama tahu korupsi terkait dengan bantuan bansos begitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu kita kenal. Nah, kalau kita cerita sistem hukum kita ini kan ada agama ya. Dalam agama juga dikenal kan gitu. Nah, kalau suku juga begitu. Berbagai macam lah caranya. Mungkin kalau kita jalan-jalan ke Samosir, ada satu tempat dia di tuk-tuk itu ya, di salah satu tempat itu katanya dulu tempat penghukuman gitu kan. Nah, termasuk juga hukuman mati ya. Di beberapa etnis di Indonesia saya rasa itu juga dikenal. Jadi ya meskipun ya kita lihat ada kontroversi tentang pidana mati ya, mau tidak mau memang itu tetap dijalankan begitu ya, walaupun ada perbedaan di beberapa negara. Tapi kita kenal sebenarnya.
Baik, itu kan kalau kita melihat dari sisi normatif ya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan maaf. Kita kaitkan dengan KUHP yang terbaru, Pak. Oh, Bagaimana iya. cara mengaitkan ini? KUHP nomor 1 tahun 2023 Iya, ya, tahun Pak. Ya, ini memang 2023, menarik Pak, ini ya. karena memang saya lihat banyak isu-isu ya yang kita lihat dari beredarnya di media cetak ini dikaitkan dengan KUHP baru. Katanya bisa jadi gagal ya Iya. Pak ya gitu ya. Iya, gagal eksekusi Vonis ya, terhadap iya. vonis tersebut. Karena memang di pasal 100 itu ada ada masa tunggu lah istilahnya ya Pak ya. Ada masa tunggu selama 10 tahun apabila berkelakuan baik. Iya. Nah, ini memang banyak sekali dialektik terkait hal ini, termasuk misalnya ini kan berlaku 3 tahun lagi gitu ya Pak ya. Iya. 2023 berarti 3 tahun lagi 2026. Tapi mungkin karena ya semua kita mungkin pendengar-pendengar podcast Peradi juga karena advokat-advokat bisa tahu lah ya. Iya. Ini kan belum BHT, berkekuatan hukum tetap, Iya, belum iya. inkrah van gewits Iya. gitu ya kan. Jadi masih ada upaya hukum, dimungkinkan ada banding, Ya. ada kasasi. Kalau pidana hukuman mati ini juga kan eksekusinya hati-hati jaksa kan. Berarti PK, ada lagi gerasi. Iya. Nah, itu Masih sangat panjang ya prosesnya. memang spekulasi terhadap eksekusi terhadap vonis ini memang ya sebenarnya beralasan karena kalau melihat runtutan upaya hukum itu bisa jadi nanti diberlakukan KUHP baru terhadap kasus ini begitu. Tapi ya itu ya sebenarnya yang kita harapkan itu ya pemerintah lah ya seharusnya ya atau misalnya dengan gerakan cepat lah ya bagaimana kemudian membuat satu peraturan kita bilanglah peraturan pelaksana gitu ya bagaimana tata cara itu sebenarnya diberlakukan gitu. Nah memang ya itu tadi kalau KUHP memang beberapa pasal itu memungkinkan kan termasuk misalnya apabila ada peraturan perubahan maka dipilih yang paling menguntungkan Iya. kan gitu kan. Nah ini memang ada kemungkinan untuk gitu ya. Tinggal nanti pemerintah lah bagaimana supaya terkait vonis ini bisa dijalankan atau tidak. Tapi ya begitu tadi ya Pak ya. Kalau saya yang terpenting saat ini adalah PN Jaksel itu udah buat sejarah sebenarnya, gitu ya, terkait menjatuhkan pidana mati ini sudah sejarah dan sudah memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan sebagainya, filosofis begitu ya. Jadi saya rasa yang terpenting ya kita harus lihat itu, prosesnya sudah berjalan, sejarah sudah terukir, ya mudah-mudahan ada pun ya aturan-aturan bisa ikut mendukung mendukung keadilan yang sudah terpenuhi saat ini kan begitu ya, karena orang-orang hukum ini kan harus bukan harus cerdas berhukum kan begitu. Bagaimana kita bisa memaknai undang-undang agar semua kebijakan-kebijakan yang kita buat ya sebagai penegak hukum misalnya itu harus berdasarkan itu tadi rasa Pancasila, walaupun yang kita terapkan ada beberapa pasal atau ada kata-kata deretan kata-kata di dalam undang-undang. Mungkin itu Pak pendapat Baik, saya sedikit. terima kasih. Mungkin tidak panjang lebar yang kita bahas, tetapi mungkin ini adalah pembahasan yang begitu simpel dan sangat bermakna kalau menurut saya sih. Pembahasannya cukup berbobot di mana kita melihat bahwa penerapan eksekusi mati kepada Verdi Sambo itu dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan KUHP yang terbaru, mungkin masih ada penjabaran-penjabaran. Yeah. Tunggu kami di episode berikutnya. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi tentang KUHP terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Demikian podcast kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.